Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ningrum Perwitasari MPD yang bekerja di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya membuat video mengajar yang dibuat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 untuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah video dalam proses pembelajaran yang meliputi tiga aspek. Yang pertama ada delivery, yang kedua ada interaksi, dan juga yang ketiga ada assessment. Pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Pengantar Pendidikan, Pengembangan Bahan Ajar, dan juga Metodologi Pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Metodologi Pembelajaran merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan metode pembelajaran di SD yang mampu mendukung proses pembelajaran dengan baik dan benar dalam setiap tahapan pembelajaran di kelas, baik itu penggunaan model, pendekatan, strategi, hingga metode pembelajaran dan juga teknik pembelajaran di sekolah dasar, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai kurikulum mampu diimplementasikan dan dilaksanakan dengan benar untuk mendukung guru yang profesional. Metodologi pembelajaran merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa di semester ganjil oleh mahasiswa PGSD dan memiliki bobot SKS 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS untuk praktik. Capaian pembelajaran lulusan setelah mengikuti perkuliahan metodologi pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan menerapkan teori pendidikan, menganalisis karakteristik siswa, serta merekonstruksi model atau metode pembelajaran inovatif di sekolah dasar secara mandiri. Capaian mata kuliahnya ada 4 bagian. Yang pertama, menguasai konsep dasar pembelajaran serta taksonomi pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran di SD. Yang kedua, menganalisis faktor pemilihan metode dan mengelola komponen pembelajaran atau kelas secara kolaboratif. Yang ketiga, mampu menguasai, memahami, menjelaskan berbagai kombinasi metodologi pembelajaran yang inovatif berbasis karakteristik materi sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah merancang perangkat serta mendemonstrasikan praktik mengajar berbasis variasi metode yang valid. Untuk materi pembelajarannya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada konsep dasar pembelajaran, yang kedua ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, yang ketiga ada model-model pembelajaran yang inovatif di sekolah dasar, yang keempat ada evaluasi dan refleksi pembelajaran. Sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka yang meliputi kegiatan diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selain itu, penyampaian mata kuliah ini juga dilakukan dengan problem based learning, case based learning, serta project based learning. Hal ini dikarenakan pada akhir perkuliahan mahasiswa memiliki luaran berupa perangkat atau modul pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini. Untuk penilaian pembelajaran dilakukan secara formatif dan juga sumatif, di mana penilaian ini akhirnya meliputi presentasi, tugas individu, kuis, sikap, perilaku, dan juga kehadiran di kelas. Berikut ini adalah pembelajaran tatap muka kuliah metodologi pembelajaran dengan submateri jenis-jenis model pembelajaran, dan akan dilakukan tugas-tugas kepada mahasiswa berupa kajian analisis mengenai model-model pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita hadir di kelas ini dalam kondisi sehat walafiat. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua Ibu. Oke, masuk semua. Sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya?
Strategi pembelajaran. Masih ingat semua ya, minggu lalu kita belajar tentang strategi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai learning methods atau apa? Metode pembelajaran ya, metode pembelajaran. Nah, di sini saya punya dua pertanyaan. Nanti yang akan dijawab di slide selanjutnya juga ya. Nah, peran kita atau peran pendidikan itu di masa lalu, sebenarnya keterampilan yang ingin ditingkatkan itu apa ya di masa lalu ya? Kira-kira ya, misalkan saja kayak keterampilan berhitung, apalagi keterampilan membaca, terus keterampilan apa lagi? Menulis. Nah, itu adalah keterampilan-keterampilan dasar yang diharapkan di masa lalu itu atau di abad 19 itu bisa dicapai melalui pendidikan. Nah, kalau di abad 21, kira-kira keterampilan apa yang diharapkan dari pendidikan? Berpikir kognitif, berpikir kritis, apa lagi? Berpikir logis. Oke, banyak sekali keterampilan-keterampilan yang harus ditingkatkan. Di sini ada literasi dan juga keterampilan-keterampilan yang jumlahnya tuh banyak sekali gitu ya. Nah, sekarang di sini mungkin gambarnya agak kurang kelihatan ya. Challenge untuk guru pada abad 21 tuh banyak sekali ya. Yang pertama flat word dan juga iGeneration yang teman-teman nantinya kan mengajar gen alpha sama gen beta ya. Bisa dibilang sejak dari mereka lahir itu mereka sudah terpapar yang namanya gadget. Nah, itu juga yang akan terjadi. Kita sudah menggunakan IVP untuk pembelajaran sehari-hari di sekolah-sekolah ya, dan juga mereka sudah mengenal internet sejak kecil gitu ya. Makanya nanti pendidikannya tetap harus berubah. Lalu challenge kedua adalah standar dan juga akuntabilitas. Setiap guru itu akan diminta, ini tuh standarnya apa sih untuk anak-anak kelas 1, untuk anak kelas 2 itu apa, semua harus terbuka. Dan itu orang tua juga harus tahu. Tidak seperti kita dulu. Kita tidak tahu dulu itu kita belajar apa ya. Oh, tentang hitung-hitungan, cuman gitu ya. Nah, yang ketiga, akuntabilitas untuk pembelajaran siswa tadi. Yang keempat adalah konsep pengetahuan baru. Jadi kita akan mendapatkan konsep-konsep pengetahuan baru. Bayangkan ketika dunia dipenuhi oleh berbagai jenis teknologi, kita tidak hanya butuh yang namanya calistung, tapi kita butuh berpikir logis. Kita butuh untuk berpikir kritis, dan itu sangat berbeda ya. Oke, selanjutnya ada school choice atau pilihan-pilihan dari sekolah. Mungkin di sekolah negeri nanti ada berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak dimiliki oleh sekolah swasta maupun sebaliknya, gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah keberagaman dan juga perbedaan, karena saat ini anak-anak semuanya berbasis inklusi, semua siswa itu harus diterima dengan berbagai macam kondisi. Nah, itu juga menjadikan kita proses pembelajarannya nanti akan sangat berbeda. Oke, jadi metode pembelajaran itu apa ya? Metode. Apa itu metode? Metode itu apa? Misalnya, bagaimana metode kita untuk untuk memasak nasi gitu. Berarti metode itu apa? Cara. Oke. Metode itu adalah cara. Kalau menurut Ganya ya bacanya ya. Oke, metode pembelajaran itu adalah serangkaian kegiatan yang memang itu harus dibuat atau memang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Kolb itu adalah tokoh dari experiential learning yang dia itu memiliki pendapat bahwa yang namanya metode pembelajaran ya harus ada 4 tahapan. Yang pertama, pengalaman konkret, yang kedua, refleksi, yang ketiga, konseptualisasi, dan yang ketiga adalah pengujian dalam tindakan. Oke, ini menurut Piaget. Piaget itu bapaknya konstruktivisme ya, masih ingat ya. Nah, menurut Piaget, jelas kalau anak-anak belajar itu ya harus menemukan pengetahuannya sendiri, seperti itu. Sementara dari Indonesia ini ada Rumaini dan juga Abdul yang berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara yang telah baku. Jadi caranya itu telah baku. Nggak ada cara menurut X, Y, Z gitu, nggak ada. Tapi ada bakunya gitu ya. Dalam kegiatan pembelajaran yang dijadikan acuan untuk menentukan cara yang tepat mengajar sesuai dengan kondisi siswanya. Gitu. Jadi metode tadi teman-teman adalah cara, betul ya. Dari kata methods, yaitu bahasa Yunani. Sama juga ya. Banyak sekali pendapat mengenai metode pembelajaran. Yang jelas metode pembelajaran itu sifatnya adalah prosedural. Langkah-langkahnya tuh pasti.
Tidak bisa langkah pertama dilewati, terus langkah ketiga, terus langkah keempat, itu tidak bisa. Harus satu persatu langkah-langkahnya. Seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipe metode pembelajaran. Kalau teman-teman yang pernah merasakan metode pembelajaran ketika SD apa saja? Ceramah. Terus apa lagi? Diskusi. Apa lagi? Metode ceramah dan juga diskusi. Dari dulu itu sering banget dilakukan ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa mengelompokkan metode-metode ini menjadi beberapa bagian. Nah, ini yang paling umum adalah kooperatif. Ini yang teman-teman pasti semuanya sudah menggunakan ya ketika micro teaching ataupun ketika PLP 2 nanti. Yang semuanya basisnya adalah dengan kerjasama. Dan sekarang ini hampir semua pembelajaran menggunakan kerjasama gitu kan. Jadi ya bisa dibilang hampir semua metode itu masuk di dalam metode kooperatif. Nah, yang kedua adalah metode pemrosesan informasi. Kalau ini butuh mikirnya tuh agak banget gitu. Jadi kita butuh mikirnya itu agak tinggi menggunakan kognitifnya yang dari C3, C4, C5 gitu. Karena mereka harus menemukan sendiri, pakai inquiry, pakai discovery, dan juga yang lain-lain gitu ya. Oke, nah yang ketiga adalah metode pengajaran perilaku. Misalnya saja kita ingin membuat siswa itu merasakan yang namanya misalkan saja di dalam satu kelas itu ada siswa yang punya kebutuhan khusus, dia itu tidak bisa melihat. Bagaimana kita bisa memberikan rasa empati kepada anak-anak lain? Nah, itu bisa menggunakan pengajaran perilaku. Kita mengajarkan perilaku melewati simulasi. Anak-anak diminta ditutup matanya, terus mereka disuruh jalan, disuruh apa di dalam kelas yang sudah diamankan dari benda-benda berbahaya, sehingga siswa itu merasakan, oh ternyata ketika mataku ditutup, aku tidak akan melihat semuanya gitu. Jadi anak itu akan memiliki rasa empati yang lebih tinggi kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus penglihatan, sehingga dia akan memperlakukan temannya yang berkebutuhan khusus itu dengan lebih baik gitu ya. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah pengajaran personal, atau kita akan mengajarkan mengembangkan personal seseorang gitu. Misalnya saja lewat pelatihan kesadaran, lewat drilling. Kalau teman-teman ingat ya, dulu di SD itu sering banget disuruh perkalian penambahan banyak sekali gitu ya. Nah, itu untuk mendrilling diri sendiri teman-teman, mengembangkan personalnya teman-teman. Kalau yang pengajaran sosial itu sering juga dilakukan. Biasanya kita pakai studi kasus, biasanya kita menggunakan investigasi kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini untuk mengajarkan bagaimana pengajaran sosial. Oke, selanjutnya yang berbasis TIK. Pasti teman-teman juga senang ya, kita pakai game based learning dan juga blended learning serta flip learning ya. Nah, game based learning ini sudah bisa dilakukan di SD karena hampir di setiap SD itu sudah ada IFP atau bisa dibilang smart board gitu ya, untuk dilakukan di sini di sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sampai di sini sudah melihat bagaimana metode pembelajaran itu apa? Sudah? Oke. Teman-teman sudah bisa membayangkan, oh nanti kalau saya jadi guru, saya maunya pakai metode pembelajarannya ini gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan memberikan fakta yang bisa dibilang faktanya ini tuh ya gimana ya? Nanti bisa dilihat teman-teman sendiri ya. Fakta yang pertama, ternyata ini penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya, metode pembelajaran itu berpengaruh sebesar 36% terhadap hasil belajar. Oke, metode pembelajaran itu sering sekali menjadi momok bagi hasil belajar siswa, dan itu sering sekali menjadi tema-tema skripsi yang diambil oleh teman-teman karena merasa bahwa Bu, itu metode pembelajarannya tuh ketika di SD saya PLP itu ini Bu kurang Bu, mereka cuma ceramah, mereka cuma diskusi gitu ya. Nah, itu ternyata menyumbang sebesar 36%. Selanjutnya, ketika kita menggunakan metode aktif seperti mind mapping atau kooperatif, itu ternyata akan meningkatkan 86 sampai 96% hasil belajar secara klasikal. Jadi pengaruhnya sangat besar ya. Oke, dan yang terakhir itu menurut studi yang dilakukan oleh John Hattie itu secara global, strategi mengajar atau metode pembelajaran itu memiliki efek yang sebesar 0,40 sampai 0,75 dan menjadikan salah satu faktor di luar kemampuan kognitif yang sudah dimiliki siswa. Dari data-data dan fakta ini, apa yang bisa teman-teman simpulkan?
metode pembelajaran itu penting banget nggak? Penting ya. Jadi kalau nanti kita salah pilih, bisa jadi nanti efeknya ternyata bisa menurunkan hasil belajar siswanya. Oke, lalu bagaimana ya kita memilih metode pembelajaran yang pas gitu? Coba, bagaimana kita bisa memilih metode pembelajaran yang pas? Apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Misalnya saja saya mau mengajarkan mau mengajarkan IPA tentang perubahan wujud. Bisakah saya menggunakan metode ceramah dengan menjelaskan bahwa perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut seperti itu, gimana? Menarik nggak? Ya. Enggak. Saya harus menggunakan metode apa ya kalau mau materinya seperti itu? Praktik, apalagi? Metode demonstrasi ya, apalagi? Diskusi juga bisa ya. Nah, berarti salah satu penentunya yang saya sebutkan tadi yaitu materinya. Materinya apa? Itu akan sangat berpengaruh. Saya tidak mungkin mengangkat materi tentang tentang kejujuran, tapi menggunakan demonstrasi, menggunakan percobaan. Itu kan nggak bisa ya. Jadi materi itu sangat menentukan. Bagaimana dengan jam pelajarannya selama 30 menit dengan selama 50 menit? Apakah itu akan berpengaruh? Berpengaruh ya. Banyak yang mengeluhkan bahwa metode pembelajaran yang bagus itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, dan itu tidak bisa kita pungkiri gitu ya, karena waktu itu menjadi salah satu penentunya. Tuh, nah yang terakhir adalah karakteristik siswanya. Mungkin nggak saya memberikan kelas 2 SD itu menggunakan inquiry atau discovery? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya, susah ya kalau menggunakan inquiry maupun discovery ya. Tapi kalau diberikan ke kelas 4 SD atau 5 SD bisa nggak? Bisa ya. Oke, nah penentu yang terakhir adalah karakteristik siswanya. Apakah mereka itu karakternya itu masih di usia kelas 1, 2, 3 ataupun di kelas yang sudah tinggi. Itu nanti levelnya juga berbeda-beda. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita akan melakukan diskusi kecil bersama-sama? Belum? Oke, kalau belum silahkan teman-teman dikondisikan untuk menjadi kelompok-kelompok kecil isinya 3-4 mahasiswa ya. Oke, silahkan. Oke, tadi kita sudah membagi kelompok ya. Sekarang kita akan membagi materinya. Di sini ada beberapa model pembelajaran. Kita akan acak untuk membagi materinya. Oke, untuk kelompok 1 ya. Oke. Oke, kelompok 1 experiential learning. Mana yang experiential learning ya, kelompok 1? Oke, di sini kelompok 1 ya. Oke, yang mendapat terakhir adalah jigsaw. Mana yang kelompok jigsaw? Oke, kelompok jigsaw ya. Sudah, silahkan saya beri waktu selama 10 menit untuk mencari tahu dari berbagai artikel dan juga jurnal mengenai model-model pembelajaran tersebut ya. Silahkan dibuat ringkasannya. Dalam artian ringkasannya ini adalah apa yang disebut sebagai model pembelajaran tersebut, lalu bagaimana model pembelajaran tersebut, langkah-langkahnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti kita akan presentasikan satu persatu. Oke, dipersilahkan ya. Langkah-langkahnya udah ketemu nih, langkah-langkahnya. Oke, sebentar saya. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Ningrum selaku dosen pengampu pada mata kuliah pada pagi hari ini. Sekaligus teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu metode pembelajaran kooperatif dengan tema Think, Pair, Share atau biasa disingkat TPS. Oke. Nanti isi dari PPT ini mencakup konsep dasar, sintaks pelaksanaan, kemudian kelebihan, kekurangan dalam pembelajaran interaktif. Nah, anggota kelompok kami ada Nawang Sofiana, Teguh Prasetya, saya sendiri Muhammad Firisa sebagai moderator. Selanjutnya, pengertian Think, Pair, Share terdapat 3 di sini, yaitu yang pertama dirancang pertama kali oleh Frank Lehman dan rekannya di Universitas Maryland pada tahun 1981. Kemudian
Definisi utamanya yaitu model pembelajaran kooperatif yang memberikan waktu berpikir kepada siswa secara mandiri, berdiskusi dengan pasangan, lalu berbagi ke seluruh kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah struktur diskusi kelas dari yang didominasi oleh individu tertentu menjadi diskusi inklusif dan partisipatif. Oke, kemudian selanjutnya terdapat karakteristik 3 pilar utama model TPS. Yang pertama yaitu think, berpikir, yang nanti siswa diberikan waktu untuk berpikir terkait tentang permasalahan secara individu tanpa adanya gangguan, jadi secara individu. Kemudian yang kedua adalah pair, berpasangan, yaitu siswa berpasangan dengan teman sekelas untuk mendiskusikan hasil pemikirannya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada share, berbagi. Nah, dari hasil diskusi sebelumnya dibagikan kepada seluruh kelas, seperti itu. Kemudian selanjutnya terdapat sintaksnya di sini, sintaks think, pair, share. Yang pertama ada tahap think, yaitu guru mengajukan pertanyaan atau masalah terkait tentang materi yang sudah dipelajari. Kemudian siswa diminta untuk berpikir secara mandiri selama 2-5 menit untuk merumuskan ide awal. Nah, kemudian lanjut ke sintaks kedua yaitu tahap pair. Guru mengarahkan siswa untuk berpasangan dengan teman di sebelahnya. Siswa berdiskusi ide, menyatukan pandangan, dan menyempurnakan jawaban yang telah sebelumnya dipikirkan secara individu. Kemudian tahap terakhir adalah tahap share, yaitu guru memimpin sebuah diskusi kelas, perwakilan pasangan mempresentasikan hasil diskusinya, dan guru memberikan umpan balik serta penguatan terhadap presentasi yang telah dipaparkan. Oke. Kemudian peran guru dalam sintaks TPS, yaitu yang pertama adalah menyiapkan masalah, sintaks pertama tadi, kemudian mengatur waktu, ini juga sangat penting karena waktu sangat krusial di sini. Kemudian yang ketiga ada fasilitator diskusi, yaitu guru berkeliling memantau interaksi pasangan dan membantu yang mengalami kesulitan pada peserta didik. Kemudian yang terakhir ada evaluator dan konfirmasi, yaitu merangkum hasil gagasan kelas dan meluruskan konsep yang keliru. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan. Nah, di sini terdapat kelebihan dari model metode pembelajaran think, pair, share. Yang pertama ada partisipasi aktif, yaitu mengoptimalkan keterlibatan seluruh siswa di dalam kelas, bukan hanya siswa yang dominan atau yang pandai saja. Kemudian waktu berpikir, memberikan wait time yang cukup sehingga kualitas jawaban siswa lebih mendalam dan lebih kritis. Kemudian yang terakhir ada rasa percaya diri, karena siswa merasa lebih aman mengungkapkan pendapatnya kepada satu teman sebelum berbicara di depan seluruh kelas. Di sini ada kekurangannya, yaitu pertama adalah alokasi waktu. Itu membutuhkan koordinasi waktu yang ketat agar jadwal pelajaran tidak molor. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah menggunakan timer. Nah, guru ini menentukan durasi waktu eksposit untuk tiap fase, yaitu ada 3 fase, think, pair, dan share sesuai dengan sintaksnya tadi. Kemudian yang kedua ada dominasi pasangan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sering terjadi dikarenakan mungkin dalam suatu kelas ada salah satu murid yang lebih dominasi dan ada satu murid yang lebih pasif, seperti itu. Nah, resikonya apa? Salah satu siswa yang dominan dalam kelompok pasangan. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah aturan giliran berbicara, yaitu mewajibkan tiap anggota pasangan saling mendengarkan secara bergantian agar semua siswa mendapatkan hak yang sama. Kemudian yang terakhir adalah jumlah siswa ganjil. Nah, kan tidak semua kelas memiliki jumlah siswa yang genap. Nah, ada juga yang ganjil. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah opsi kelompok bertiga, membentuk satu kelompok yang terdiri dari 3 siswa kelas berjumlah ganjil. Oke. Nah, mungkin kurang lebih itu saja presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan presentasi tadi? Oke, silahkan yang bertanya. Boleh. Baik, perkenalkan saya Ardi Nurmadra Putri dengan NPM 142. Saya izin bertanya terkait yang tadi sudah disampaikan. Saya ingin menanyakan bagaimana itu cara guru memastikan seluruh siswa itu paham. Ya, jadi bukan hanya bergantung pada pasangannya. Oke, izin menjawab Mbak Diva terkait tentang pertanyaannya. Tadi bagaimana cara siswa ini paham dan tidak bergantung pada pasangannya. Nah, guru di sini itu sebagai fasilitator juga, tidak hanya melepas tanggung jawab sebagai guru yang menjabarkan materi yang telah dipelajari, namun juga berkeliling, memantau, yang melihat kondisi daripada siswanya, apakah ada yang perlu bantuan, atau hal lain sebagainya. Jadi, dipastikan bahwa peserta didik ini memiliki pemahaman yang cukup, dikarenakan guru menjadi fasilitator yang baik di kelas. Seperti itu. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Dari Cahyani dengan NPM 132. Izinkan saya bertanya. Nah, metode pembelajaran think, pair, share
apakah masih relate pada pembelajaran deep learning? Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Kartika. Metode pembelajaran Think Parser ini sangat relevan ya pada pembelajaran deep learning. Dikarenakan kenapa? Tadi pada sintaks pertama, yaitu setelah guru memberikan suatu persoalan kepada siswa, nah siswa ini diberikan kesempatan untuk berpikir secara mandiri atau individu. Nah, jadi siswa ini diberikan kesempatan untuk berkreasi seluas mungkin. Selepas itu baru jawaban tersebut dikombinasikan dengan pasangannya di sintaks kedua. Seperti itu. Jadi siswa ini tidak hanya bergantung pada pasangannya atau maupun guru, namun diberikan kesempatan untuk berpikir secara lebih luas dari sintaks yang pertama. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Oke. Untuk kelompok yang pertama ya tentang Think Parser sudah cukup lengkap untuk isinya. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah di bagian pairingnya, gitu kan? Itu tadi kan pairingnya kan dengan teman sebangku. Nah, untuk mengatur biar nanti tuh kemampuan anaknya kan jangan sampai nanti dalam satu bangku tuh ternyata tidak bisa semua, dalam artian kemampuan kognitifnya itu rendah semua, itu tidak bisa kita gabungkan menjadi satu. Itu bisa kita akali dengan salah satu yang bisa dibilang kognitifnya agak lebih tinggi. Jadi nanti bisa saling mengajari satu sama lain, namun agar tidak dominasinya di yang pinter ini nanti bisa dilakukan seperti yang sudah dijelaskan. Akan dikasih timer untuk waktunya berbicara, siapa yang berbicara duluan, seperti itu. Oke, mari kita beri aplaus dulu untuk kelompok Think. Bisa kembali ke tempatnya ya, Mas. Terima kasih. Oke, kelompok Think Parser sudah maju ya. Oke, untuk kelompok Think Parser sudah maju. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu mengenai model-model pembelajaran metode pembelajaran yang kita pelajari hari ini dari Think Parser, dari experiential learning, dari yang tadi satunya adalah Jigsaw ya. Itu mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Oke. Kira-kira hari ini kita belajar mengenai apa ya? Apa yang kita bisa simpulkan dari perkuliahan hari ini? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, silahkan Mbak Diva. Jadi ini kita mempelajari tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu cara dalam pembelajaran atau rangkaian kegiatan. Nah, dalam metode pembelajaran itu memiliki karakteristik yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama kita harus menyesuaikan materi, terus yang kedua menyesuaikan waktu, dan yang ketiga menyesuaikan karakteristik siswa. Oke, menyesuaikan waktu, karakteristik, dan juga apa tadi yang terakhir? Materi, karakteristik siswa, dan juga waktunya. Oke, ada yang mau menyimpulkan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, minggu depan kita akan mempelajari lagi setelah metode. Tadi kan dari pertemuan pertama kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Kita ada hierarki. Hierarki yang pertama adalah pendekatan. Itu yang sangat luas ya, yaitu pendekatan deep learning. Nah, di bawahnya deep learning nanti ada yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran ini ya lebih luas, tapi tetap paling luas adalah pendekatan. Nah, di bawahnya model pembelajaran ini ada yang namanya strategi pembelajaran yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini adalah metode pembelajaran. Untuk minggu depan ada lagi yang namanya teknik pembelajaran. Jadi nanti akan mengerucut sampai bawah seperti itu. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga keaktifan teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Ya.